Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah AutoCAD, maksud saya mata kuliah gambar teknik 2, dimana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang AutoCAD editing. Adapun AutoCAD yang saya gunakan untuk kesempatan kali ini adalah AutoCAD 2021, tapi itu tidak menjadi masalah bagi kalian yang menggunakan AutoCAD yang berada di bawahnya, karena tampilan yang akan diberikan pada AutoCAD 2021 ini sedikit lebih semarak ya, lebih semarak daripada dibandingkan AutoCAD yang berada di tahun 2007 atau AutoCAD yang berada di bawah 2010. Karena di sini kalau saya lihat secara mayoritas AutoCAD 2010 ke atas itu biasanya tampilan daripada menu-menunya ini langsung terintegrasi dengan menu bar yang terdapat di atasnya. Sedangkan untuk di AutoCAD 2010 ke bawah atau 2007 itu biasanya menu bar itu terpisah dengan menu-menu yang ada di atasnya. Jadi biasanya bagian yang lambang-lambang ini biasanya diletakkan terpisah di samping, tapi sekarang sudah terintegrasi langsung pada satu menu. Oke. Adapun pada kesempatan kali ini yang mau saya jelaskan adalah bagaimana kalian melakukan atau membuat format atau memformat daripada AutoCAD kalian itu sendiri. Materi yang pertama akan saya berikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana membuat layering, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat dimension style ya, dimension style. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya akan menjelaskan bagaimana membuat textile. Nah, untuk yang pertama, kenapa kita penting melakukan setting namanya layering, itu karena ketika suatu gambar itu diproduksi oleh suatu konsultan, itu dia memiliki format tersendiri ya, yaitu berupa layer. Layer itu adalah merupakan jenis-jenis garis yang akan dipakai oleh sebuah gambar, yang biasanya itu di tiap orang itu akan memiliki karakter masing-masing, apakah itu terkait dengan bentuk, warna ya, terutama untuk bentuk, warna, dan ketebalan garis. Nah, biasanya mereka memiliki standar-standar minimum yang akan digunakan untuk pada sebuah gambar. Mungkin sebagai salah satu contoh, di sini saya mempunyai sebuah gambar yang sudah saya bikin. Di sini kalian akan melihat mungkin di sini adalah sebuah gambar rumah ya, sebuah gambar rumah, di mana di gambar rumah ini terdiri dari beberapa jenis gambar. Itu ada gambar ya, ada jenis gambar garis titik, kemudian ada gambar warna hijau, kemudian ada yang berupa garis yang berwarna keabu-abuan, kemudian ada arsiran dan segala macam. Nah, itu biasanya tidak digunakan pada satu jenis garis saja, tetapi ada berbagai jenis garis. Nah, jika kalian lihat di sini, biasanya kalau di bagian di AutoCAD itu biasanya pada menu bar itu sudah muncul yang namanya layering seperti ini. Ada layer di sini ya, bisa kalian identifikasi. Mungkin yang memakai 2007 atau 2010 ke atas itu ada berupa seperti upside down daripada menu. Di sini ada menu upside down-nya. Maka di sini kalian akan bisa melihat yang namanya layer. Ini adalah existing, kita akan membuat seperti ini ya. Ini layer-layer yang akan digunakan, yang biasa digunakan oleh arsitek ataupun teknik sipil untuk menggambarkan sebuah gambar teknik ya, yang akan menggambarkan atau menggariskan sebuah objek itu berdasarkan layer-layer. Jadi kita tidak menggunakan satu jenis garis saja, tetapi akan ada beberapa jenis garis yang kita gunakan, baik terhadap warna, bentuk dan ketebalannya. Nah, setelah itu ini akan kita coba setting. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan mengkaji yang namanya yaitu
dimensi ya. Di sini ada teks ya. Kalau kalian lihat teks di sini akan ada banyak jenis teks, tapi di sini kalau annotation di sini dimensi, di sini ada berapa banyak ya, di sini ada berapa banyak dimensi. Nah, ini akan kalian setting. Nah, fungsi daripada jenis dimensi yang berbeda seperti ini gunanya bermacam-macam. Nah, biasanya itu tergantung daripada skala ya, skala yang akan digunakan untuk sebuah gambar ya. Mungkin gambar dimensi untuk skala 1:100 itu akan berbeda sekali dengan dimensi yang akan kita pakai untuk skala banding 1:20, karena di sana akan ada berbagai jenis settingan. Nah, selanjutnya adalah ini jenis teks ya. Nah, ini ada berbagai macam jenis teks ya. Di teks ini kalian akan menggunakan berbagai macam jenis huruf, tetapi di sini menjadi esensi daripada teks itu adalah seberapa besar, itu juga terkait dengan skala, kemudian fungsinya seperti apa ya. Ada sebuah fungsi sebagai kop untuk tulisan pada kop, kemudian ada berfungsi sebagai untuk lambang fasilitas yang ada pada gambar, kemudian ada keterangan gambar dan segala macam, ada keterangan untuk dimensi dan segala macam. Nah, ini akan kalian gunakan untuk dalam proses editing atau dalam proses setting ya daripada AutoCAD ini. Nah, itu membuatnya seperti apa? Nah, kita akan coba untuk melakukan, saya akan memberikan petunjuk sederhana atau basicnya saja, seperti apa kalian akan melakukan sebuah settingan. Kita akan coba ke AutoCAD yang masih blank, yang masih kosong seperti ini. Bagi yang menggunakan AutoCAD 2007 itu kalian bisa pergi ke format ya, kemudian kalian temukan layer, manage layer. Kalau di sini ada, kalau di AutoCAD 2021 atau AutoCAD 2010 ke atas itu kalian bisa melakukan langsung ke layer properties. Jadi kalau di AutoCAD 2021 itu kalian bisa lihat di format, kemudian kalian cari layer. Di situ klik, atau kalian langsung klik layer seperti ini, layer properties ya, ada layer properties, atau press F1 saja untuk more for help ya, untuk bagaimana menggunakan layer properties. Nah, setelah kalian klik layer properties, maka di sini akan kalian menemukan dialog box. Nah, pada dialog box ini masih dalam keadaan kosong karena kita menggunakan belum ada layer sama sekali pada AutoCAD yang baru kalian buka. Nah, ini akan kalian bikin ya. Di sini ada beberapa keterangan ya. Di sini ada beberapa keterangan. Di sini ada beberapa lembar kertas dengan bintang, itu menyatakan bahwa ini new layer. Kemudian di sini new layer frozen, jadi view of viewport, jadi ini sudah di frozen kan. Ini untuk mendelete nya. Kemudian ini adalah untuk men-set current. Jadi kalau umpamanya kalian ingin melakukan editing, maka di set current dulu baru kalian bisa melakukan editing. Nah, di sini sudah ada default layer dengan kondisi 0. Nah, bagaimana cara kalian membuat yang namanya layer baru? Itu dengan cara mengklik new layer ini, klik new layer, maka akan muncul layer ini. Nah, jadi di sini akan muncul langsung layer baru. Nah, ini yang akan kalian lakukan perubahan. Di sini akan kalian lakukan perubahan, coba kalian tarik. Nah, silakan kalian kasih nama ya layer ini, punya garis bantu ya. Saya akan memberikan satu jenis layer saja. Nanti kalian akan saya tugaskan untuk membuat beberapa jenis layer yang akan mencobakan nantinya ya. Pertama garis bantu, kemudian di sini O ini artinya on, kemudian F ini adalah freeze, kemudian L ini adalah lock, kemudian P ini adalah plot, kemudian ada color, kemudian di sini ada line weight, kemudian ada line type, line weight, kemudian transparency, kemudian di sini ada satu lagi new VV freeze ya. Di sini bisa di freeze ya, freeze. Nah, ini punya peran masing-masing. Jadi pertama kalian akan membuat yang namanya garis bantu. Di sini on ini menyatakan bahwa gambar garis itu akan selalu nyala ya, akan selalu nyala. Kemudian freeze ini adalah
gunanya ketika kalian nanti gambar kalian itu tidak pengen di apa-apakan ya, tidak pengen diapa-apakan, jadi cukup tidak pengen dipindah-pindahkan, maka itu bisa disetting dengan menggunakan freeze. Kemudian setelah itu ada namanya lock. Lock ini adalah garis kalian itu nanti di setting itu langsung terkunci dan tidak bisa dilakukan editing. Nah, pada kondisi ini semuanya nyala dan dia tidak terlock, kemudian di sini dia tidak juga terfreeze. Nah, kemudian di sini ada namanya plot. Nah, ada beberapa garis yang mungkin nanti kalian anggap itu sebagai garis bantu. Nah, itu tidak perlu di print ya, di AutoCAD itu dia muncul tapi dia tidak ingin di print, maka itu cukup dilakukan settingan di sini, dimana plot ini bisa kalian klik di sini, maka di sini akan muncul tanda merah, maka garis ini tidak akan terprint ya, terprint nanti sewaktu melakukan plotting. Tapi kalau kalian ingin garis ini terprint pada lembar kertas nantinya atau pada bentuk PDF, maka cukup diaktifkan printer ini nyala seperti ini tanpa ada tanda merah. Nah, kemudian kita akan coba lihat di settingan color ya, settingan color. Pada settingan color ini itu kalian bisa lihat di sini ada di sini kan settingan defaultnya itu adalah warna putih. Nah, jika kalian klik pada ini, maka akan muncul select color ya kan, muncul dialog box berbagai macam color. Jadi ada yang berdasarkan AutoCAD Color Index (CI), ada berdasarkan RGB, kemudian ada berdasarkan color box seperti ini. Terserah kalian mau menggunakan seperti apa. Biasanya kalau kita menggunakan AutoCAD Color Index ya, AutoCAD Color Index seperti ini. Jadi warna-warna ini dia memiliki index color. Jadi index color bisa kalian lihat di sini pada sisi bagian kanan kiri bawah pada kotak color ya, itu di sini ada index color, ada numbernya. Jadi nanti kalian akan dikasih nomor-nomor daripada index color ini. Kemudian kalian akan menentukan warnanya itu seperti apa. Jadi warnanya sudah tergradasi secara baik. Kemudian ini adalah warna-warna prima, yaitu warna-warna utama ya, yang bisa kalian gunakan secara langsung. Nah, di sini nanti jika kalian men-state umpamanya warnanya kuning ini, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi warna kunyit seperti ini itu di SCI atau AutoCAD Color Index itu memiliki color indexnya itu nomor 40. Itu kalian bisa gunakan, mungkin bisa langsung kita gunakan, langsung kita okekan, maka di sini akan langsung berubah. Jadi garis bentuk ini memiliki warna seperti warna kunyit ya, warna kunyit dengan color index 40. Nah, setelah itu di sini ada namanya line type. Line type itu adalah jenis bentuk garis. Jadi ada bentuk garis itu adalah seperti putus-putus, kemudian ada continue, kemudian ada dash dot atau garis titik, itu bisa kita lihat di sini. Caranya bagaimana mengubahnya? Cukup diklik saja 2 kali ya, 1 kali atau 2 kali. Nah, mungkin di sini akan muncul jadi ini adalah dialog box referensi ya. Jadi ini box dialog box referensi, yang mana di sini belum jenis garis yang kita miliki, baru 1 yang terupload di sini. Maka kita langsung untuk mencari jenis garis yang lain, kita cukup menggunakan klik load ini. Nah, kita akan menemukan dia pada dialog box baru itu jenis garis yang lain ya. Pokoknya kita ingin membuat dia itu garisnya garis putus-putus ya, garis putus-putus. Maka kita coba pakai dash x2 ya, dash x2. Di sini menggunakan apa? Maka jika kita karena garis ini berupa garis bantu, kita pakai garis putus-putus, maka kita okekan, maka referensi daripada line kita itu akan bertambah. Nah, kita akan mengubah yang mana di garis bantu pada awalnya itu adalah default, yaitu dari berupa solid line atau continuous line, maka kita ganti. Nah, maka setelah kita klik pada dash x2, maka dia akan menjadi garis putus-putus. Nah, maka secara apa ini bisa kita coba lagi ya, dia sudah berubah ya, dash x2. Kemudian kita akan mengubah line weight. Line weight ini adalah ketebalan garis. Klik 2 kali. Nah, di sini bisa kalian munculkan, kalian akan memilih secara langsung seberapa tebal daripada line weight kalian. Maka di sini akan coba kita ambil 0,05 untuk ketebalan garis batu.
klik, maka di sini akan berubah ketebalan garis bantunya. Nah, seperti inilah membuka layer, membuat layer daripada garis yang kita punya. Nanti akan kita gunakan untuk dalam hal menggambar. Ini basic saja. Untuk selanjutnya kalian akan membuat layer akan sebanyak minimal at least 10 buah layer untuk kalian gunakan dalam menggambar selama kalian menjalani perkuliahan di gambar teknik 2 ini. Nah, mungkin kalau umpamanya kita lihat ke contoh yang sudah jadi, maka kita akan bisa lihat di sini layer propertiesnya itu sudah banyak. Nah, kalian akan membuatnya seperti ini, ya. Layer propertiesnya seperti ini. Nah, nanti saya akan memberikan semacam tabel buat kalian untuk membuat yang namanya layer lengkap seperti ini terkait dengan mana garis potongan, mana garis bantu, mana garis untuk dimensi, mana garis untuk ini. Nah, nanti akan kita berikan latihan nantinya. Nah, selanjutnya penjelasan saya selanjutnya adalah mengenai tekstil, ya. Tekstil terlebih dahulu. Nah, di sini teks, ya, pada AutoCAD 2007 itu biasanya teks bisa langsung kalian lihat pada menu bar. Jadi pada menu bar itu langsung ada teks. Pada ini bisa pada di AutoCAD 2021 di sini bisa lihat teks, ya. Kalian cari saja pada menu itu akan bermunculan, ya. Maka di sini bisa kita lihat untuk teks di sini pada kondisi ini ada bermacam-macam. Nah, ini udah jadi pada tampilan yang pertama ini udah jadi. Maka kalau di AutoCAD yang sebelumnya yang di 2007 itu kalian bisa mencari pada bagian menu format, ya, atau style, ya, text style. Jadi di sini ada namanya text style. Tapi bagi yang sudah menginstal 2021 maka kalian pilih annotate. Maka pada bagian annotate ini kalian akan coba kalian ambil teks di menu bar teks, kemudian pada sisi bagian bawah ini kalian buka text style. Nah, ini akan memunculkan yang namanya format, ya, format daripada bagaimana memformat sebuah teks di AutoCAD. Nah, di sini ada style. Bagi yang masih dalam keadaan default atau masih yang berada dalam keadaan yang masih belum memiliki gambar existing sama sekali, biasanya itu seperti ini, ya. Mungkin saya ini dari gambar existing, saya coba ke gambar yang kosong dulu, ya. Nah, di sini akan muncul, di sini teksnya itu masih standar, ya, anotatif standar. Nah, di sini akan menjelaskan, di sini akan kalian melakukan yang namanya seperti apa kalian men-set font, kemudian font style, kemudian size-nya berapa, kemudian efeknya itu seperti apa, kemudian lakukan set current atau new one, ya. Jadi caranya seperti ini. Contohnya kalian di sini akan melakukan membuat nama, ya, kita bikin baru, ya, pada bagian tekstil yang baru, ya. Contohnya kita ambil Times New Roman, kita pakai Times New Roman dengan regular biasa, font style seperti ini, ya, regular. Kemudian size-nya kita coba pakai 1, ya, 1. Setelah itu efeknya kita tidak pakai upside down. Kalau kalian klik upside down dia kembali. Kalau punya backward mungkin ini dia kembali kiri kanan. Nah, kemudian width factornya kita tetapkan 1, maka kita langsung set, ya, is new, ya, new. Do you want current style have been modified? Coba kita buka, kita buka style yang baru, ya. Ini namanya TM1, Times Roman 1. Kita klik. Maka akan muncul tekstil baru yang namanya TM1. Nah, ini dia cara untuk membuat tekstil. Nah, bagaimana nanti efeknya terhadap skala? Nah, kalian nanti akan mau otak-atik yang namanya height, kemudian kalian akan mau otak-atik yang namanya width factor. Ya, di sini fungsi height dan width factor ini akan berperan. Nah, setelah ini selesai, maka pada bagian home atau bagian tekstil itu kalian akan
atau pada bagian annotate ini, maka udah muncul ya satu daripada yang sudah kita setting yang pernah standar tadi yang default. Kemudian di sini ada yang textile yang baru ya. Mungkin secara apa ya, mungkin langsung manage textile, maka dia akan muncul lagi seperti ini. Nah, beginilah cara membuat textile yang baru. Nah, jika kita lihat di gambar existing, ini akan kelihatan ya, di sini textile-nya udah banyak. Nah, jika kalian lihat manage textile, di sini sudah ada banyak berbagai macam textile yang ada, dan ini fungsinya adalah dia memiliki fungsi pada keadaan pada gambar-gambarnya. Jadi apakah pada gambar denah, kemudian pada gambar side plan, pada gambar detail, itu dia memiliki style teks yang berbeda-beda. Nah, jadi tidak bisa kalian gunakan teks yang sama, style yang sama untuk pada satu gambar yang sama. Nah, asal kalian ketahui pada satu gambar itu akan pada AutoCAD itu semua gambar akan numplak pada satu layer ini ya, mulai dari gambar denah sampai nanti dia gambar detail yang perintilannya itu sangat kecil sekali. Nah, itu akan terdapat berbagai macam skala. Nah, untuk hal selanjutnya yang akan kalian lakukan adalah setelah teks, yaitu yang namanya dimensi ya. Dimensi bagi yang pakai AutoCAD 2007 atau 2010 ke bawah itu bisa diambil di format, kemudian dimension style ya, lihat di sana dimension style. Sedangkan pada yang di AutoCAD 2021 bisa dilihat di sini di annotate ya, klik annotate, kemudian kalian klik pada dimension, maka di sini akan klik pada kiri pojok kanan bawah, itu manage dimension. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Ini ada beberapa style. Di dimension style ini akan sedikit lebih sedikit lebih ribet ya. Akan ada banyak berbagai macam settingan. Nah, mungkin kita akan lihat langsung saja, lihat pada yang existing ya, untuk kalian mengetahui perbedaannya itu seperti apa ya. Kita lihat di existing, kita lihat di sini, maka di sini sudah ada berbagai macam dimension style. Nah, fungsi mungkin kita akan ambil sampel yang satu, dim 2 ya. Dim 2 ini mungkin kita lihat, kalau kalian ingin membuat baru itu kalian klik new, atau kalian ingin merubah yang existing maka kalian klik modify ya, klik modify. Jadi di sini kita akan melihat seperti apa sih dimension style ini. Oke, kalau ingin melihat seperti apa yang kondisi existing, maka kita akan lihat modify ya. Nah, kalian klik modify atau kalian klik new, dia akan memunculkan tampilan yang sama, dialog box seperti ini. Nah, pertama dia akan membahas line. Pertama dimension line. Pada dimension line ini akan menunjukkan seperti warna apa sih dimensi yang mau kalian pakai. Jadi dimensi apa yang kalian pakai. Nah, di sini bisa kalian menggunakan by layer ya. Jadi by layer, jadi layer yang sudah kalian bikin di awal tadi itu bisa jadi referensi warna untuk dimensi ini ya. Mungkin kalian akan men-setting layer khusus untuk dimensi, maka kalian bisa menggunakan atau menggunakan by blocknya. Apa perbedaannya dengan by block dengan by layer? Kalau by block itu sudah ada settingan warna yang default ya, jadi menggunakan settingan warna yang default pada AutoCAD, atau langsung saja kalian menggunakan jenis warna yang ada. Nah, kemudian setelah itu line type juga seperti itu. Line type jadi jenis garis yang kalian pakai untuk dimensi. Jadi garis yang mau dipakai untuk dimensi ini bisa kalian atur ya. Jadi tidak menggunakan solid ya, tapi bisa juga menggunakan garis putus-putus. Nah, ini bisa kalian menggunakan by layer juga, atau kalian langsung menggunakan by block. Kemudian line weight juga, berapa ketebalannya juga diatur pada dimension style ya, bisa menggunakan by layer yang sudah kalian setting di duluan, atau menggunakan by block, atau kalian tentukan langsung. Nah, di sini yang kedua ada namanya extend beyond tick. Extend beyond tick itu adalah berapa jarak antara angka dengan garis ya, dengan garis. Baseline spacing juga ini berapa, baseline spacing berapa spasi antara garis linesnya. Kemudian di sini ada suppress
ini tidak digunakan. Kemudian extension line juga sama dengan dimension line. Ya, dimension line yang ini, extension line ini, ya. Antara titik-titik yang digunakan titik acuan, maka di sini ada extension line. Ya, di sini ada extension line. Ini juga diatur warnanya. Nah, extend beyond dim line-nya itu adalah berapa jarak antar ini, ya. Kemudian spacing-nya itu seperti apa? Offset from origin. Ya. Nah, setelah itu, setelah line, kemudian kita lihat di symbol and arrow. Pada bagian symbol and arrow, ini arrowhead itu adalah ujungnya itu kita dimensi di ujungnya itu mau kita bikin seperti apa sih? Nah, biasanya ada tanda panah, biasanya ada tanda bulat-bulat, ya. Kalau di sini dia menggunakan oblik, jadi seperti garis slash saja. Jadi pada ujung pertama itu menggunakan slash atau oblik, ya, slash seperti ini. Nah, ada berbagai jenis arrowhead, ya. Jadi akan ada seperti cross fill, cross blank, dot, architectural tick, ya. Akan ada banyak. Kalian menyukainya yang mana? Nah, itu tergantung kalian nanti, ya. Tergantung kalian. Kemudian begitu juga dengan leader, juga seperti ini. Leader itu seperti penunjuk, ya, penunjuk. Nanti ini apakah pakai sama isinya dengan first and second arrowhead, atau juga dengan leader. Nah, arrow size itu tergantung daripada jenis garis, jangan terlalu kebesaran. Nah, ini bisa kalian setting berapa proporsional itu arrow size kalian. Kemudian center of marks ini berada di mana? Di sini menunjukkan bahwa display and set size center mark center line. Ini di mana center line-nya ini. Kemudian dimension break, ya, seberapa besar dimensi break size-nya. Kemudian di sini arch length symbol itu preceding dimension text, ya. Ini cukup kalian pakai ini saja. Di sini jog angle ini adalah radius jog dimension yang ini, ya. Kemudian linear jog dimension itu kita cukup pakai 1.5 yaitu 1,5. Nah, setelah itu ada teks, ya. Di sini kita membangkai. Nah, untuk teks juga bisa diatur, ya, berdasarkan tekstil yang sudah kalian setting, ya. Tekstil yang setting. Pada tekstil ini kalian bisa menggunakan jenis teks yang sudah di style pada tekstil tadi, ya. Kalian menggunakan hurufnya itu seperti apa, warnanya juga apakah by layer, by block, atau kalian tentukan sendiri ini warna pada dimensi. Kemudian fill color juga bisa, ya. Kemudian di sini text height, berapa besar tinggi dimensi ini, ya. Kemudian di sini fraction hex scale ini biasanya kalau umpamanya ada terskala. Nah, kemudian text placement, apakah dia center atau above atau outside atau below, ya. Ini sama seperti pengaturan dari posisi daripada huruf. Kemudian pada secara vertikal, kemudian ini secara horizontal, center, extension line atau over extension. Jadi ini berada di luar dimensi atau dia berada di center, ya. Kalau di sini posisinya adalah over extend line. Ini dia berada di luar. Coba kalau kita klik extend, maka dia akan posisinya berada di tengah-tengah, ya. Kita kembalikan atau seperti ini, atau kita posisinya extend 1 over extension. Nah, ini bisa berubah-ubah. Kemudian view direction left to right, right to left. Nah, ini nanti mengindikasikan posisi daripada gambar, ya. Biasanya pada gambar pada dimension sebelah kiri atau sebelah kanan itu biasanya itu akan berbeda cara melihat dimensinya. Nah, offset for the dimension line ini kita memakai 0,9. Ini adalah berapa sih jarak terhadap dimension line ini. Nah, text element horizontal atau biasanya align with the dimension. Jadi segala sesuatu settingan yang kalian bikin di sini akan muncul pada layar. Ini kalian mau bentuknya itu seperti apa. Nah, kemudian kita ke fit, ini tidak banyak yang akan kalian lakukan di sini. Kemudian di sini ada primary unit. Ini settingan daripada angka, mau pakai desimal, 2 desimal, ya. Mungkin di sini kita pakai 2 desimal atau cukup 1 desimal saja, bulat, ya. Kemudian scale factor 100, kemudian di sini decimal degree. Nah, ini di sini juga tidak banyak yang akan kalian setting, ya.
Kemudian di sini alternate unit juga tidak banyak. Kemudian di sini tolerance juga tidak banyak untuk kebutuhan dasar menggambar integral sipil. Nah, seperti itulah kalian akan memberikan modify dimension style ya, sehingga nanti kalian bisa membuat bentuk yang new. Kalian bisa klik new, kalian ketik nama di sini, start with the dimension. Ini adalah kalian coba mengambil dari existing-nya ya. Kemudian kalian continue ya, mungkin kalian bikin dim baru ya, ketik di sini dim baru, lalu kalian ketik continue, maka di sini akan muncullah settingan yang menggunakan existing, tapi kalau anotatif dia akan memberikan sistemnya. Nah, seperti itu untuk AutoCAD setting yang akan kalian lakukan. Maka untuk yang AutoCAD 2007 yang permasalahannya untuk dialog boxnya itu sama, tapi untuk permasalahan yang akan kalian hadapi adalah posisi menu. Jadi biasanya untuk segala bentuk dimension style, text style, kemudian layer itu berada pada menu format. Kalian klik di sana, maka kalian akan menemukannya di sana. Sedangkan untuk yang AutoCAD 2021 atau AutoCAD 2020 itu biasanya sudah muncul pada menu bar seperti ini. Jadi perbedaannya di situ saja. Jadi tidak perlu kalian pusing, silahkan kalian explore. Nah, kalian akan menemukan dialog box yang akan kalian gunakan untuk melakukan settingan dasar. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan lewat WhatsApp. Kemudian jangan lupa like and comment pada channel YouTube ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.